36 korban bentrokan antar dua kubu saat rapat pleno rekapitulasi suara di Kabupaten Intan Jaya, Papua, hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire. Ke-36 korban yang saat ini dirawat adalah korban kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Intan Jaya pada hari Jumat lalu. Menurut petugas, ke-36 korban rata-rata mengalami luka terkena panah, sehingga harus mendapatkan perawatan yang intensif. Guna memastikan para korban mendapatkan perawatan yang maksimal, Kapolda Papua Paulus Waterpauw mengunjungi para korban yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire. Sementara itu, untuk mengantisipasi adanya bentrokan susulan, pihak polisian terus bersiaga di setiap titik rawan yang ada di Intan Jaya. Pemirsa, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau DJP2R Kementerian Keuangan melaporkan total outstanding utang pemerintah pusat hingga akhir Januari 2017 mencapai 3.549,17 triliun rupiah. Nilai utang itu naik 328,19 triliun rupiah dibanding realisasi periode yang sama di tahun 2016. Ada rekan saya Andra Lesmana yang akan memaparkan siapa saja pemberi hutang ke pemerintah hingga saat ini dan bagaimana utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap PDB dari tahun ke tahun. Andra, silakan. Baik, terima kasih Vero dan juga pemirsa. Utang pemerintah pusat sejak tahun 2000 hingga saat ini terus mengalami peningkatan. Sementara untuk rasio utang pemerintah pusat terhadap PDB sejak tahun 2000 mengalami penurunan. Kita simak datanya. Ya, ini dia utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap PDB di tahun 2000 hingga 2016. Di tahun 2000, hutang Indonesia terhadap dan juga rasionya terhadap PDB yaitu sebesar 1.234,28 triliun rupiah dengan rasio 89%. Kemudian di tahun 2001, 2002, 2003, 2004 dan sampai dengan 2005 meningkat hutang pemerintah pusat menjadi 1.313,5 triliun rupiah. Namun rasionya turun menjadi 47%. Selanjutnya di tahun 2006 hutang pemerintah pusat kembali meningkat dari 1.302,16 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2007, 2008, 2009 hingga 2010 juga terus meningkat menjadi 1.676,15 triliun rupiah dengan rasio yang menurun 26%. Dan di tahun 2011 hutang Indonesia berada di kisaran 1.803,49 triliun rupiah dengan rasio 25%. Hingga 2016 ini, hutang Indonesia terus meningkat menjadi 3.466,96 triliun rupiah, namun kembali naik rasionya menjadi 27,9%. Ya, untuk rasio utang Indonesia relatif lebih rendah dibanding dengan negara lainnya. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Inggris, Italia, Amerika Serikat, serta Jepang, rasio utang Indonesia jauh lebih rendah. Kita simak datanya. Ya, ini dia rasio utang dunia terhadap PDB 2016 per Oktober 2016. Chile 20%, kemudian Indonesia 28%, Filipina 36%, Malaysia 56%, India 66%, kemudian Inggris 89% rasionya dan Amerika Serikat 107%. Jepang paling tinggi rasionya yaitu 249%. Sementara untuk utang per kapita pemerintah Indonesia pada Oktober 2016 juga lebih rendah dibandingkan dengan negara berkembang lainnya seperti India, Vietnam maupun Thailand. Dan utang Indonesia hanya sedikit di atas utang Filipina. Ini dia datanya. Utang per kapita Indonesia dan juga beberapa negara lainnya di bulan Oktober 2016, Filipina 956,3 US dollar, kemudian Indonesia 1032 US dollar, India 1200 US dollar, Thailand 2500 US dollar. Selanjutnya Malaysia 5.300 US dollar, Amerika Serikat 62.000 US dollar dan Jepang 97,100 US dollar. Maksud kami 97.100 US dollar. Ya, V, kembali ke Anda. Iya, baik. Andra, tadi Anda telah memaparkan ini jumlah hutang Indonesia dari tahun ke tahun hingga membandingkan rasio hutang Indonesia dengan negara lainnya. Bahkan memang cenderung menurun meskipun jumlahnya naik begitu. Lantas siapa yang hingga saat ini pemberi pinjaman terbesar ke pemerintah?
Ya, Veronica dan juga pemirsa, sampai saat ini Indonesia masih memiliki pinjaman luar negeri. Per Januari 2017, utang luar negeri pemerintah Indonesia, baik bilateral maupun multilateral, tercatat 728,15 triliun rupiah. Naik tipis dari akhir 2016 yang sebesar 728,8 triliun rupiah. Kita lihat datanya. Ya, daftar pemberian pinjaman ke pemerintah Republik Indonesia untuk Bank Dunia sebesar 230,26 triliun rupiah per Desember 2016, kemudian Jepang 199,4 triliun rupiah hingga Januari 2017, ADB sebesar 122,02 triliun rupiah per Januari 2017, kemudian Prancis 24,56 triliun rupiah, Jerman 24,74 triliun rupiah, dan IDB sebesar 9,83 triliun rupiah. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda, Veronica. Baik, terima kasih Andra atas informasinya. Saya kembali melanjutkan perbincangan bersama Mas Berli dan juga Pak Robert. Pak Robert, kalau memang ternyata kita lihat bahwa rasio kita ini sebenarnya masih dalam batas wajar begitu. Bahkan kalau tadi kata Mas Berli, memang zamannya sekarang ini justru kita harus memanfaatkan utang yang ada ini untuk membangun negara kita. Nah, sejauh ini apakah meskipun ini rasio utangnya masih cukup rendah, apakah sudah ada upaya dari pemerintah juga dalam membayar hutang ini, ataukah memang ini masih dalam program menambah hutang, memanfaatkannya untuk membangun Indonesia saat ini di tengah pelemahan ekonomi yang harusnya dimanfaatkan dan dijadikan momentum yang sangat baik begitu? Kalau kita lihat statistik APBN di dalam 10 tahun terakhir pun selalu ada defisit, artinya pengeluaran lebih besar dari penerimaan negara. Ke depan kita merencanakan juga masih di level defisit. Kalau di dalam 3 tahun terakhir malah defisitnya meningkat di atas 2%. Tetapi kita selalu tunduk kepada konstitusi di mana ada ceiling defisit 3%. Nah, sepanjang APBN itu dari tahun ke tahun selalu dirancang dengan defisit APBN, otomatis kita secara neto akan menambah hutang dari tahun ke tahun. Di dalam prakteknya memang kita ada membayar refinancing, tetapi juga meng-create utang baru untuk membayar utang tersebut. Which is okay sepanjang yang saya katakan tadi net utang yang terjadi itu adalah masih di dalam meng-create space di bawah space yang cukup untuk APBN. Lagi-lagi kan kita tahu sebenarnya debt to GDP yang alarming itu kan secara teoritis atau secara benchmarking itu 60% ke bawah. Jadi kita masih cukup aman, jadi masih punya ruangan sepertinya sebenarnya pemerintah Indonesia untuk berutang. Jadi kuncinya bagaimana utang tersebut dipakai untuk meng-create pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Jadi size utang secara volume, secara relatif terhadap PDB harusnya tidak mengkhawatirkan. Kesimpulannya masih ada space bagi Indonesia untuk meng-create utang sepanjang itu dipakai untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi pemerintah tidak kemudian menjadikan spare itu sebagai satu hal yang dispensasi khusus begitu. Jadi kita masih tetap bisa berhutang karena spare kita masih cukup besar begitu. Kemudian tapi tidak memikirkan bagaimana untuk membayarnya, atau sebenarnya ini ada perhitungannya juga sih, Pak. Sepanjang defisit kan pasti kita menambah secara neto, menambah hutang. Otomatis dalam tahun tersebut biasanya seperti saya lah, ada tambahan hutang 390 triliun. Ada yang jatuh tempo, saya harus create utang baru on top of that. Jadi bisa gross issuance saya itu bisa 686 triliun penerbitan obligasi, tetapi secara neto nanti sebenarnya hanya 400 triliun atau 390 triliun. Untung memang kita sudah meng-create market surat berharga negara di Indonesia maupun di pasar global, sehingga kita punya investor yang setia dan punya market tempat memperoleh sumber financing ini. Yang menjadi tantangan bagi kita adalah bagaimana mengelola hutang, sehingga kalaupun kita meng-create utang baru ataupun menservis utang lama, cost of fund yang baru itu atau tingkat bunga yang baru itu harusnya lebih rendah dari yang udah. Baik. Pak Robert, saya ke Mas Berli. Mas Berli, bagaimana Anda melihat pemerintah kemudian untuk memanfaatkan hutang-hutang ini menjadi satu hal yang sangat potensial dan kemudian digunakan dengan optimal dalam membangun negara kita saat ini?
Ya, saat ini yang paling ya bisa bilang mendesakan adalah infrastruktur kan, yang kita memang cukup tertinggal dan ya, sebagai bangsa kepulauan juga butuh dana yang cukup besar. Nah ini kalau ditunda terus berarti akan semakin banyak ya saudara-saudara senegara kita yang tidak dapat listrik, yang tidak dapat air, yang tidak dapat pendidikan yang juga baik gitu kan. Nah, karena jadi pilihannya adalah kita menabung dulu baru bangun atau kita pinjam dulu buat supaya mereka saat ini, karena apalagi buat anak-anak yang masih balita atau SD, kalau mereka tidak dapat gizi yang cukup, nggak dapat air yang bagus dan pendidikan, itu dampaknya jangka panjang gitu. Sehingga memang ya dalam literatur ekonomi pun juga di justify ataupun didukung buat pinjam untuk hal-hal yang sifatnya jangka panjang sama dampaknya luas gitu, multiplier efeknya besar. Gitu. Dan ini agak disayangkan gitu kalau ada ketakutan yang berlebihan terhadap hutang yang tanpa didasari oleh pengetahuan ekonomi yang cukup gitu, yang baik gitu. Karena di korporasi pun perusahaan juga masuk hal biasa buat menghutang gitu. Oke, artinya selama ini Anda melihat kemudian pemerintah dalam menambah hutang dan kemudian juga mengelola hutang tersebut seperti apa? Apakah memang sudah sesuaikah ataukah juga memang ada hal yang perlu diperbaiki begitu dalam pengelolaan hutangnya? Ya, kalau secara prinsip dulu ya, prinsip tadi bahwa ketika ekonomi sedang melambat itu harus peran pemerintah buat mendorong untuk melakukan ekspansi dan kan ekonomi kita memang sedang agak melambat 2 tahun terakhir ini kan, sehingga kalau dibiarkan justru akan makin buruk dampaknya, bisa melambat lagi, bisa di bawah 5% pertumbuhan ekonomi kita kan. Nah itu satu. Kemudian ya kan penggunaannya juga sebagian besar buat ke infrastruktur kan, tadi yang memang dampaknya cukup baik dan cukup panjang gitu. Dan kemudian juga kita lihat dari segi pajaknya juga bukannya diam saja, ada upaya-upaya yang cukup serius, ada tax amnesty, ada peningkatan database dan tahun ini juga akan lebih serius lah. Jadi saya kira dua-duanya sudah balance antara yang dikerjakan tadi. Kita tahu ada hutang pemerintah juga ini dari beberapa negara begitu. Kalau kita tahu juga The Fed saat ini yang menjadi bank sentral dari Amerika sendiri kan juga ada perencanaan untuk menaikkan suku bunga. Ini mungkin berdampak pada kurs dolar dan juga berpengaruh terhadap kurs rupiah. Apabila kemudian dalam waktu dekat ini pun pemerintah ada rencana untuk membayar hutang, artinya ini juga menjadi beban tersendiri dalam membayar hutang dengan pengaruh dari kurs ini kah atau bagaimana? Ya kan kita harus tahu dulu komposisinya seperti apa kan. Saat ini dari hutang kita 20, ya saya cek tadi 13% yang hutang luar negeri. Jadi kecil sekali yang hutang luar negeri. Kemudian dari hutang luar negeri itu sekitar 60% yang dalam dolar. Berarti total ya 7-8% dari total semua hutang itu. Jadi ya memang meningkat, tapi dari segi dampak ya kecil sekali karena sebagian besar saat ini hutang kita adalah market dan khususnya domestik dengan suatu utang negara ASEAN itu. Jadi tadi makanya jadi katakanlah 7% kalau ya cuma 7% kalaupun nambah ya dolar itu melemah 5% ya cuma jadi 7,3, 7,4. Jadi ya kita harus bicara angka gitu kan. Jauh sekali lah kita bicara. Apakah itu juga menjadi pertimbangan Pak Robert sehingga kemudian memang kuota dalam meminjam utang itu tidak terlalu banyak dari luar, kemudian lebih banyak menggunakan SBN sendiri? Pertama, di dalam kami mencari sumber pembiayaan melalui utang, kita bicara instrumen ya, ada 2 instrumen, pinjaman dan obligasi. Pinjaman itu adalah loan yang sebagian besar dari luar negeri, multilateral, bilateral. Kalau kita lihat misalnya tahun lalu itu udah negatif 4 triliun. Artinya pinjaman ini lebih banyak kita bayar daripada kita ambil yang baru. Karena makin setelah Indonesia naik tingkat menjadi middle income country, lender baik multilateral, bilateral itu size-nya menjadi semakin kecil, nggak sanggup lagi melayani size ekonomi kebutuhan kita yang besar. Jadi kita juga menyadari pinjaman itu makin lama akan makin kecil. Jadi dari Bank Dunia, IDB itu makin lama lebih banyak kita bayar kembali. Itu instrumen pertama. Instrumen kedua adalah surat berharga negara, menjadi instrumen yang paling utama, menjadi sumber pembiayaan di mana investornya adalah market investor, jumlahnya banyak. Kami terbitkan dalam mata uang rupiah, dalam US dollar, dalam euro, dan ada dalam mata uang yen. Di dalam strategi kami mencari pembiayaan ini khususnya melalui SBN, andalan utama adalah dalam mata uang rupiah dan dilakukan melalui lelang. Kami secara rutin tiap minggu lelang, sehingga itu juga
sesuatu konsistensi yang perlu dilihat oleh market dan investor sehingga dia bisa predik kapan kami lelang, bahkan target size-nya pun mereka bisa antisipasi karena market membutuhkan itu supaya dia bisa membuat perencanaan. Di luar yang rupiah kami menerbitkan yang besar kemudian US dollar karena memang utang-utang kita lama dengan US dollar perlu diservis dan juga memang sumber penerimaan kita juga migas ada yang dalam US dollar sehingga relevan lah, tidak mismatch, currency mismatch-nya tidak terjadi. Itu US dollar, euro dan Japanese yen itu SBN-nya kurang lebih 20% dari total penerbitan. Kenapa kami harus menerbitkan itu? Pertama, untuk meng-create diversifikasi investor base supaya kami juga, kantong investor kami bukan hanya di domestik, tapi ada kantong investor di global yang pembeli US dollar, ada pembeli euro, pembeli yen, itu berarti ada kantong-kantong sumber-sumber kami menerbitkan bonds. Yang kedua juga memastikan bahwa kami punya sumber lain dalam hal menghindari crowding out di Indonesia. Karena kita tahu likuiditas pasar keuangan di Indonesia juga terbatas. Jangan kami sampai menerbitkan SBN dalam size yang sangat besar sehingga crowding out sehingga tidak ada jatah buat private. Itu juga perlu kami kelola sedemikian rupa. Oke, baik Pak Robert, Mas Berli, kita lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Hot Economy, kami akan kembali usai jeda.